Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juleha, NPM 18111000018 dari jurusan PGMI semester 6 kelas C. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Matematika MI atau SD yang diampu oleh Bapak dosen Ponidi MPD. Soal yang pertama adalah bagaimana hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk peserta didik. Nah, pembelajaran matematika ini sangat berguna di kehidupan peserta didik. Nah, pembelajaran matematika ini dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan sehari-hari peserta didik. Contohnya saja dalam proses transaksi jual beli. Misal peserta didik ingin membeli suatu barang. Nah, pembelajaran matematika ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan itu. Jadi peserta didik dapat menghitung jumlah uang yang harus ia punya dengan harga barang yang akan ia beli. Nah, itu termasuk dalam pengurangan. Soal nomor 2 adalah model pembelajaran PBL merupakan konsep pembelajaran yang dapat digunakan dalam merangsang siswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Dari penjelasan tersebut, bagaimanakah langkah kita sebagai seorang guru dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran tersebut agar tujuan dalam merangsang berpikir tingkat tinggi dapat terwujud? Dijawab. Jawabannya adalah, nah, kita harus tahu dulu nih PBL itu apa. PBL adalah singkatan dari Problem Basic Learning, atau mengkaitkan masalah nyata di kehidupan siswa terhadap pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam melakukan pembelajaran PBL ini agar siswa dapat berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi. Yang pertama adalah pertama-tama guru harus menjelaskan dulu nih tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas hari ini apa. Nah, yang kedua, guru membuat kelompok, entah itu kelompok besar ataupun kelompok kecil untuk mereka mendiskusikan suatu masalah yang akan kita berikan. Yang ketiga adalah siswa mengumpulkan informasi. Jadi dari tadi kan siswa disuruh berkelompok. Nah, dari berkelompok itu mereka mengumpulkan informasi apa saja untuk menyelesaikan masalah yang akan kita. Nah, misal kita mengambil contoh dari masalah pecahan. Kita sebagai guru kasih tahu dulu nih apa aja masalah yang akan kita bahas. Misal saya sebagai guru ingin menginstruksikan kepada siswa bagaimana sih bilangan 1 itu bisa menjadi setengah ataupun 1/3 ataupun 1/4. Nah, mungkin mereka akan menemukan caranya masing-masing untuk menyelesaikan masalah itu. Ada yang mungkin ada yang berpikir, oh Bu, saya ingin memakai buah-buahan untuk menyelesaikan masalah ini. Atau satunya lagi, Bu, saya mau menggunakan sebuah kue yang akan saya bagi-bagi sehingga menghasilkan setengah, 1/3 ataupun 1/4. Nah, dari perbedaan cara penyelesaian ini, guru nantinya dapat menyimpulkan sebenarnya cara yang tepat itu seperti apa, yang lebih efektif itu seperti apa. Nah, dengan langkah-langkah seperti ini, siswa cenderung akan lebih mudah mengingat karena mereka menemukan sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah soal nomor 3. Buatlah suatu konsep pembelajaran yang mengkaitkan dengan PMRI terutama di kelas rendah. Nah, pembelajaran PMRI sendiri adalah pembelajaran yang mengkaitkan konsep pembelajaran dari konkret ke abstrak. Jadi siswa tidak hanya membayangkan angka yang mereka kerjakan, tapi kita sebagai guru mengarahkan bagaimana sih contoh materi ini bila di kehidupan nyatanya atau kehidupan sehari-harinya. Nah, misal saya mengambil contoh dari materi pengurangan. Saya menjelaskan materi itu dari penjelasan yang nyata dulu di kehidupan siswa. Misal saya mempunyai pena, misal saya memberitahu siswa kalau saya mempunyai 5
5 pena, lalu saya memberikan 2 pena saya ke siswa lainnya. Nah, mereka akan menghitung tuh, oh iya, saya mempunyai 5 pena. Lalu saya memberikan nih kepada teman saya 2 pena. Lalu pena yang saya punya sisa berapa? Nah, jadi siswa tuh mengerti bagaimana konsep dari pengurangan itu sendiri dengan contoh dengan contoh yang nyata gitu. Jadi mereka tidak hanya membayangkan angka 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, itu mungkin lebih sulit dimengerti. Sedangkan kalau kita menghubungkannya dengan barang-barang yang nyata yang bisa siswa bayangkan, siswa akan lebih mudah mengerti seperti itu. Soal selanjutnya adalah nomor 4. Soalnya, coba Anda buat suatu lagu pembelajaran guna mengenalkan bilangan kardinal dan bilangan ordinal kepada siswa. Hai teman-teman, apa kalian tahu apakah itu bilangan kardinal ordinal? Mari saya jelaskan. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya adalah bilangan ordinal. Lalu selanjutnya bilangan kardinal 1, 2, 3, 4 adalah bilangan kardinal. Soal yang terakhir adalah buatlah konsep pembelajaran di kelas guna mengenalkan tentang penjumlahan, pembagian, dan perkalian kepada siswa, khususnya di kelas rendah. Dijawab dengan memberikan simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, materi yang pertama adalah penjumlahan. Apakah kalian tahu pengertian dari penjumlahan itu apa? Nah, penjumlahan sendiri artinya adalah penambahan sejumlah bilangan. Nah, penjumlahan atau penambahan itu disimbolkan dengan tanda plus seperti ini. Contohnya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3, 5 ditambah 3 sama dengan 8, 7 ditambah 2 sama dengan 9. Nah, penjumlahan bisa juga kita implikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Misal, kalian ingin mempunyai sebuah pena. Nah, kalian sudah mempunyai 2 pena. Lalu kalian ingin membeli lagi sebuah pena. Jadi, kalian kan mempunyai 2 pena. Terus ditambah lagi 1. Jadi, kalian mempunyai berapa pena? Nah, pena sebelumnya adalah 2, lalu ditambah pena yang sekarang kalian beli 1. Jadi, ada 3 pena yang kalian miliki. Nah, materi selanjutnya adalah tentang perkalian. Sama seperti penjumlahan tadi, kita harus tahu dulu nih, arti dari perkalian tuh apa sih? Atau pengertian dari perkalian tuh apa sih? Nah, pengertian dari perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Biasanya, perkalian disimbolkan dengan huruf X seperti ini. Nah, contoh dari perkalian adalah 2 dikali 3. Seperti pengertiannya tadi, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Karena ini 2 dikali 3, berarti 2-nya ini 3 kali. 1, 2, 3, kemudian ditambah. 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, seperti itu contohnya. Adapun contohnya lagi, yaitu 4 dikali 4. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan hasilnya 16. Karena 4 harus 4 kali, karena ini kan dikali 4. Jadi sesuai dengan pengertiannya kita harus menjumlahkan sebanyak 4 kali juga. Jadi ketemu hasilnya 16. Materi selanjutnya adalah tentang pembagian. Seperti materi sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, pembagian itu artinya apa sih? Nah, kalau perkalian tadi itu adalah penjumlahan yang berulang,
Kalau pembagian adalah pengurangan yang berulang. Agar tidak bingung, kita lihat saja contohnya ya anak-anak. Nah, pembagian biasanya disimbolkan dengan titik 2 seperti ini. Nah, contohnya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4. Bu, kok 4? Nah, seperti pengertiannya tadi, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Nih, 8, di 8 ini kita kurang dulu nih sama sampingnya. 8 dikurang 2 hasilnya 6. Nah, 6 dikurang 2 hasilnya 4. 4 dikurang 2 hasilnya 2, dan 2 dikurang 2 hasilnya 0. Nah, kalau sudah 0 ini kan nggak bisa lagi tuh dikurang. Jadi hasilnya adalah dihitung nih, dari angka 8 ini bisa dikurang 2 tuh berapa kali, kita hitung. 1, 2, 3, 4, hasilnya adalah 4. Kalau masih bingung, ibu kasih contoh lagi. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Seperti tadi, pengurangan yang diulang. Nih, 10 dikurang 5, hasilnya 5. Nah, masih ada tuh, berarti masih bisa dikurang kan? 5 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kalau udah 0, berarti kalian sudah mendapatkan hasilnya. Berapa kali nih angka 10 ini bisa dikurang 5? 1, 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2. Seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengerti semuanya? Kalau belum, kita ulangi sedikit lagi ya. Jadi, pengertian dari penjumlahan tadi apa? Nah, penjumlahan adalah penambahan sejumlah bilangan. Sedangkan perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Kalau pembagian adalah pengurangan yang berulang, kebalikan dari perkalian tadi. Kalau sudah, ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk kalian selesaikan ya anak-anak. Tugasnya adalah 8 ditambah 3, 5 ditambah dikali 2, 10 dibagi 2. Nah, tugas ini diselesaikan ya, nanti akan ibu koreksi. Terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk soal UTS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.